Hai teman-teman, hari ini adalah sidang perdana kasus Nikita Mirzani ya. Dan kalau tidak salah di hari yang sama juga Dr. Reza Gladys dikabarkan menyerahkan dokumen ke pihak penyidik ya terkait laporan dari 4 konsumennya di Polda Metro Jaya. Jadi teman-teman, saya cuma mau memberikan sedikit himbauannya jangan sampai fokus kita teralihkan. Karena kemarin sempat ada satu akun perempuan yang diduga menghina orang tua dari Nikita Mirzani. Kemudian perempuannya sekarang ada di Jakarta. Tapi please ya jangan sampai terpancing. Fokus kita tetap ke isu utama, yaitu bagaimana jalannya persidangan, bagaimana proses hukum ditegakkan, dan bagaimana kejelasan kasus yang selama ini bikin kita rame ya. Jadi teman-teman, jangan sampai buang energi kalian buat ngeladenin drama lain yang bukan substansi. Tetap cerdas, tetap kondusif. Salam dari saya, Netizen S Channel. Sidang perdana Nikita Mirzani di kasus pidananya sudah selesai digelar ya teman-teman. Tapi di PT ini saya tidak akan membahas isi dakwaannya dulu. Karena ada hal yang lebih menarik perhatiannya Netizen S Channel. Saya cuma mau bertanya dengan nada lemah lembut ya. Itu 3 orang jaksa penuntut umum ya yang membacakan dakwaan plus staf yang mengantarkan Nikita Mirzani ke sel kok kompak banget ya pada pakai masker sampai-sampai warnanya estetik teman-teman. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna putih, hitam, mungkin biar matching ya sama suasana di ruang sidang. Apa jangan-jangan kompak pakai masker emang lagi barengan flu ya? Bisa juga ini karena musim pancaroba teman-teman. Atau mungkin takut mimik wajahnya terekam kamera pas bacain dakwaan. Maklum lah ya, yang sidang kan artis ya, kadang bisa jadi sidang infotainment juga. Apa mungkin ya mereka takut ada mantan partner kerja yang iseng nyepil masa lalunya. Semacam itu nggak sih pernah ngasih amplop coklat kali ya? Maksudnya amplop coklat berkas teman-teman. Tapi jujur deh ya, bacain dakwaan sepanjang itu sambil pakai masker. Ngap juga pasti Bu ya. Luar biasa sih ya pengabdian ibu-ibu jaksa kita. Nikita Mirzani didakwa memeras, tapi kenapa konstruksi jaksa justru dimulai dari dokter detektif? Sidang perdana kasus pidana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sudah usai digelar di PN Jakarta Selatan ya. Tapi menariknya teman-teman, konstruksi jaksa tidak langsung menyentuh pokok dugaan pemerasan, melainkan dimulai dengan nama dokter detektif. Jadi menurut jaksa ya, dokter detektif melakukan review terhadap produknya dokter Reza Gladys. Kemudian dokter juga sempat meminta agar dokter Reza memperbaiki kualitas skincare-nya dan membuat permintaan maaf ke publik. Lalu barulah muncul nama Nikita Mirzani yang juga memberikan ulasan tapi secara negatif terhadap produk Reza Gladys. Nah, setelah itu jaksa menguraikan teman-teman bahwa Dr. Reza Gladys kemudian berkomunikasi dengan Dr. Oki ya, yang masih menurut jaksa lagi menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan uang demi menghentikan kritik dari Nikita Mirzani. Nah, di sini clear ya, saran ini memberikan ruang pilihan hukum bagi Dr. Reza Gladys. Mau lapor polisi bisa, mau damai juga bisa. Artinya ada opsi untuk menghentikan jika merugikan, melanjutkan jika menguntungkan. Tapi faktanya Dr. Reza Gladys memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail yang berujung pada negosiasi dan transaksi 4 miliar. Nah, hal yang menarik secara konseptual hukum pidana adalah apakah seseorang yang dengan sadar melanjutkan komunikasi, negosiasi hingga terjadi transaksi uangnya masih dapat dikategorikan sebagai korban pemerasan secara hukum. Padahal prinsip pemerasan berdasarkan pasal 369 KUHP maupun pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu menuntut adanya unsur tekanan teman-teman ataupun ancaman ya yang memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pertanyaannya di manakah unsur paksaan jika korban memiliki pilihan untuk mundur tetapi justru melanjutkan proses sampai tuntas. Dan satu lagi, peran Doktip dalam dakwaan tidak dikaitkan secara hukum langsung ya dengan Nikita ataupun Mail. Ia hanya disebut di awal sebagai pemantik tapi tidak muncul di bagian akhir dakwaan. Jadi gini teman-teman, kalau tidak relevan secara yuridis, kenapa disebut-sebut di dalam dakwaan? Apakah ini hanya pengantar narasi ya? Ataukah justru penggiringan opini publik ya seolah-olah dugaan sindikat pemeras itu benar adanya? Teman-teman netizen S Channel, dakwaan itu bukan kebenaran absolut ya. Ia masih harus diuji lewat proses pembuktian yang objektif. Dan kalau narasi hukum saja disusun secara tidak proporsional dari awal ya, wajar jika kita berpikir ada yang tidak beres. Kalau kalian setuju bahwa kasus ini menarik tapi harus dikawal dengan akal sehat dan logika hukum, jangan lupa bagikan video ini ya. Salam dingin dari netizen channel yang tetap logis walaupun penuh es. Pengacara Nikita Mirzani teriak, nggak ada pemerasan, tapi jaksa mengatakan ada loh. Nah ini bukan debat warung kopi teman-teman. Ini realita sidang pidana kemarin.
Jadi setelah sidang perdana pembacaan dakwaan selesai ya, pengacara Nikita Mirzani Bang Fahmi Bahmid langsung menyampaikan pernyataannya dengan sangat tegas. Tidak ada pidana pemerasan, kata beliau, ini murni perkara perjanjian yang kemudian dilanggar. Tapi di sisi lain, JPU atau Jaksa Penuntut Umum justru membacakan dakwaan dengan pasal-pasal yang menyebut adanya dugaan pemerasan dan TPPU ya. Pasal yang dibacakan sama persis dengan pasal-pasal saat berkas perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Mulai dari pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP, sampai pasal TPPU. Lalu kok bisa beda gitu? Ya wajar teman-teman, gak usah bingung, gak usah pusing. Karena posisi jaksa dan pengacara itu berseberangan. Jaksa bertugas membuktikan dugaan pidana mewakili kepentingan negara. Pengacara bertugas membela kliennya dengan segala argumen dan strategi hukum. Dua-duanya sah dalam jalur hukum, tapi jangan buru-buru anggap salah satu yang pasti benar. Karena yang berhak menentukan benar salah itu bukan jaksa, bukan pengacara, apalagi netizen keyboard warrior, tapi hakim. Jadi proses masih panjang teman-teman, baru dakwaan, belum masuk ke pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pembelaan. Jadi kalau kalian nonton persidangan atau PT sepotong, jangan buru-buru bikin vonis sendiri. Netizen Esyendo selalu diajak untuk pakai akal, bukan hanya emosi ya. Kalau kalian pro dan kontra, nggak apa-apa. Asal tetap rasional dan nggak fitnah orang sembarangan. Karena yang sedang diadili adalah fakta hukum, bukan rasa benci pribadi. Teman-teman, dari kemarin muncul kabar ya bahwa Dr. Ika, Mbak Vera, dan beberapa orang lainnya dilaporkan oleh seorang pengusaha di Jawa Barat. Katanya sih berkaitan dengan edukasi seputar skincare. Sejujurnya saya belum bisa banyak berkomentar ya teman-teman, karena datanya masih sangat terbatas, tapi ada hal yang perlu dicatat ya. Saya sudah cukup lama mengikuti Dr. Ika, dan sejauh yang saya lihat ya, beliau ini adalah salah satu edukator yang sangat hati-hati banget ya dalam menyampaikan narasi, tidak asal menyebut, apalagi menuduh tanpa dasar. Kalau kabar di Jawa Barat ini memang berkaitan ya dengan pabrik yang sebelumnya disebut-sebut pernah ditutup ya, harusnya BPOM turun tangan ya. Karena sebelumnya BPOM sendiri juga sempat mengumumkan adanya sebuah pabrik ditutup karena dugaan pelanggaran. Meskipun memang belakangan narasinya agak bergeser sih. Pertanyaannya sekarang, kalau edukator menyampaikan hal yang sebenarnya sudah dirilis oleh lembaga resmi ya, lalu yang dipermasalahkan siapa ya? Kontennya atau keberanian menyuarakannya? Sebuah ironi sih ya, ketika negara justru lebih cepat menanggapi suara pengusaha dibandingkan suara rakyat yang cuma ingin tahu skincare yang mereka pakai ini aman atau tidak ya. Jadi what's wrong Indonesia? Besok tanggal 24 Juni tahun 2025 adalah sidang perdana dari kasusnya Nikita Mirzani. Atas laporan dari Dr. Reza Gladys, seperti biasa teman-teman, masing-masing kuasa hukum punya keyakinannya sendiri. Jadi Bang Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, yakin bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa di ruang sidang. Karena beliau percaya bahwa tidak ada unsur pemerasan. Nah, di sisi lain, Bang Sembiring, kuasa hukumnya dari Dr. Reza Gladys, juga mantap ya, bahwa narasi yang selama ini beliau bangun itu akan terbukti secara terang benderang besok. Nah, buat kita para netizen Esyendo yang suka scroll sambil mikir ya, ini bukan soal siapa yang lebih banyak duit. Sorry, maksud saya siapa yang lebih viral, tapi kita fokus ke proses hukumnya. Jadi teman-teman, besok Jaksa Penuntut Umum atau JPU akan membacakan surat dakwaan. Ini bukan sekedar formalitas, di dalamnya memuat uraian lengkap peristiwa pidana. Unsur-unsur pasal yang didakwakan, kemudian ada juga alat bukti yang mendasari tuduhan. Nah, disinilah poin yang penting teman-teman, yang harus kita pahami bersama ya. Jangan kaget kalau isi dakwaan terkesan menyudutkan Nikita Mirzani, karena memang itulah tugas dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu menuntut. Yang jaksa sampaikan itu belum tentu kebenaran mutlak, yang melainkan versi narasi hukum dari pihak penuntut. Dan semua itu masih harus diuji di persidangan. Jadi teman-teman, jangan buru-buru menilai Nikita Mirzani bersalah, karena vonis bukan di awal sidang, tapi di akhir proses yang panjang dan objektif. Tentunya hakimlah yang akan menentukan dan menilai ya setelah mendengar keterangan dari banyak pihak, mulai dari jaksa, pengacara, saksi, dan bukti-bukti lainnya. Dan jangan lupa setelah pembacaan dakwaan, kuasa hukum dari Nikita Mirzani bisa mengajukan eksepsi kalau isi dakwaan dianggap tidak jelas, tidak lengkap, atau salah sasaran. Jadi guys, siapkan catatan, buka mata, dan buka pikiran. Es cendol di tangan, akal sehat di kepala. Dan mari kita pantau proses hukum ini dengan nalar, bukan emosi. Sampai jumpa di video-video lainnya.